Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindus Nami ingin mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Persediaan Bahan Baku dari UMKM Telah menggunakan metode Economic Order Quantity. Baik, di sini masuk ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. JP Kentang merupakan tahapan pasca panen ubi yang ditempuh untuk pengembangan diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah. Persediaan merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha, baik perusahaan dagang maupun manufaktur. Dalam pengawasan persediaan perlu adanya sistem pencatat pencatatan dan perhitungan presiden dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan perusahaan dagang maupun manufaktur masing-masing memiliki kegiatan berbeda-beda, namun mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di poin kedua ada rumus masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan persediaan bahan baku singkong supaya dapat memenuhi permintaan pasar dengan metode EOQ. Yang kedua, bagaimana menentukan persediaan bahan baku untuk setiap produksi tela-tela. Di poin kedua, tujuan penelitian. Yang pertama, menentukan rata-rata persediaan bahan baku singkong supaya dapat memenuhi permintaan pasar dengan metode EOQ. Yang kedua, menentukan persediaan bahan baku untuk setiap produksi tela-tela. Di tiga pustaka, yang pertama, ketersediaan bahan baku. Menurut Aswari, pengendalian persediaan adalah salah satu kegiatan dari urutan kegiatan-kegiatan yang berurutan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan tersebut sesuai apa yang telah direncanakan lebih dahulu, baik waktu, jumlah, kuantitas maupun biaya. Yang kedua, ekonomi order quantity. EOQ sebenarnya adalah merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembeli. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dapat diperhitungkan pemenuhan kebutuhan atau pembeliannya. Yang paling ekonomis yaitu sejumlah barang yang akan dapat diperoleh dengan pembelian dengan menggunakan biaya yang minimal. Metodologi penelitian. Di poin pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan dan berdasarkan sifat permasalahannya. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Tempat penelitiannya itu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Ya, poin ketiga, variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable atau variabel X yang diduga sebagai adalah variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel terikat yang diduga sebagai akibatnya. Sedangkan variabel terikat dependent variable atau variabel Y adalah variabel akibat yang dipradugakan, yang bervariasi mengikuti perubahan dari variabel-variabel bebas. Variabel independen, metode pengadaan berdasarkan jumlah pemesanan. Yang kedua, variabel dependen, metode EOQ dan metode konvensional untuk menentukan mana yang lebih efisien. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ini adalah pengumpulan data. Dan ini adalah rata-rata persediaan nilai. Rata-rata persediaan adalah nilai seluruh bahan baku yang siap dijual untuk membuat produk tersebut dan disimpan. Frekuensi pemesanan. Frekuensi pemesanan merupakan jumlah pembelian yang harus dilakukan dalam suatu periode UMKM telah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pembahasan, saya membuat kesimpulan. Yang pertama, hubungan EOQ dan frekuensi pemesanan. Semakin besar EOQ, frekuensi pemesanan cenderung menurun. Contohnya, pada EOQ 100 frekuensi pemesanan adalah 3,5 kali, sedangkan pada EOQ 1000 frekuensi pemesanan menurun menjadi 0,4 kali. Yang kedua, total carrying cost atau TCC meningkat dengan EOQ. Biaya penyimpanan TCC meningkat seiring dengan peningkatan EOQ. Contoh pada EOQ 100 TCC adalah 500.000, sementara pada EOQ 1000 TCC meningkat menjadi 5 juta. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Baik, Saudara Lindu, saya akan bertanya, Oke, baik. berapa optimal E OQ yang ditemukan?
Baik, silakan dijawab. Jadi untuk optimal dari EQ adalah 288 unit. Apakah jawabannya cukup jelas? Cukup jelas. Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, saya ingin bertanya, kenapa Saudara Lindu menganalisis menggunakan metode EOQ? Baik, terima Karena kasih. menganalisis menggunakan metode EQ dapat mengoptimalkan biaya persediaan dan dapat menghindari kekurangan dan kelebihan stok. Apakah jawaban cukup jelas? Baik, terima kasih. Baik, sekian dari saya. Lebih dari kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.